Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Kita pelajaran fikih ya hari ini ya, yaitu tentang infak. Pengertian infak. Apa sih itu infak? Infak menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafako, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Dasar atau dalil infak. Dasar atau dalil infak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak diterangkan tentang infak. Karena infak adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita pelajari bersama dasar hukum infak yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Dua hadis. Dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima, atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu ya bana adama yunfiqu alaika. Anfiqu ya bana adama yunfiqu alaika. Artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, C. Ketentuan infak. 1. Hukum infak. Apa sih itu hukum infak? Perhatikan ya. Hukum memberikan infak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak. Adapun macam-macam hukum infak sebagai berikut. A. Infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti nomor 1 membayar zakat, nomor 2 membayar mahar pengantin, nomor 3 menafkahi istri, nomor 4 menafkahi istri yang talak dan masih dalam waktu iddah. B. Infak sunnah. Tadi infak wajib. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Nomor 3, infak untuk menolong musibah. Nomor 4, dan lain-lain. C. Infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, seperti nomor 1 hadiah, nomor 2 hibah, nomor 3 dan lain-lain. Nomor D. Infak haram.
Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. 2. Infak bukan karena Allah. Tadi anak-anak ya. 2. Rukun infak. Tadi macam-macam infak. Ini rukun infak. Apa sih itu rukun infak? Infak harus memenuhi rukun-rukunnya. Pemberi infak munafik. Rukun-rukun tersebut pemberi infak dalam kurung munafik. B. Penerima infak munfak lahu. C. Barang yang diinfakkan. Penerima infak itu disebut munfak lahu. B. Barang yang diinfakkan. D. Menyerahan ijab kabul atau dalam kurung ijab kabul, penyerahan. Selanjutnya, syarat infak. 3. Syarat infak. Apa sih itu syarat infak? A. Syarat infak untuk munfik tadi ya. 1. Orang yang memiliki harta berlebih. Syarat infak untuk yang memberi atau munfik. 2. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Itu tadi yang memberi syarat-syaratnya. Syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama, harta yang boleh ditasarufkan. Nomor 2, terpilih. Nomor 3, harta yang diperjualbelikan. Nomor 4, orang yang sah pemiliknya. Nomor 5, sah menerimanya. 6, tanpa adanya pengganti. D. Tata cara infak. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik untuk memberi infak maupun penerima infak, karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariyah yang berupa tanah atau bangunan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti madrasah atau sekolah, masjid atau musola, rumah sakit dan jalan, serta kepentingan lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penyampaian dan penerimaannya harus jelas, tepat, tidak salah. Untuk itu, mari kita pelajari dengan baik tata cara berinfak dengan benar. Nomor 1, golongan penerima infak. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa infak sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215 adalah sebagai berikut. A. Orang tua. B. Saudara terdekat atau keluarga. C. Anak-anak yatim. D. Fakir miskin. E. Orang yang sedang perjalanan musyafir, disebut dengan musyafir. 2. Golongan yang tidak berhak menerima infak. Golongan yang tidak berhak menerima infak. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infak adalah sebagai berikut. A. Orang kaya, orang yang tidak berhak menerima infak ya. B. Orang yang masih mampu bekerja. C. Pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. D. Penjahat aktif belum bertobat, penjahat yang belum bertobat. Itu tadi anak-anak pelajaran hari ini fikih tentang infak. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.